Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Pertama, selamat ya, kalian sudah sampai ke tahap ini, sudah masuk SMP atau MTS. Semoga masuk di sekolah-sekolah favorit yang kalian sukai. Selalu ingat bahwa SMP atau MTS kalian adalah sekolah-sekolah terbaik, dan semoga kalian akan mencatat sejarah sebagai pelajar-pelajar terbaik di SMP atau MTS kalian. Pelajaran IPA adalah salah satu pelajaran yang paling menarik, membahas tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini, fenomena-fenomena alam, terus ilmu-ilmu dasar yang ada, yang sangat berguna untuk kehidupan kalian. Semoga channel ini selalu menjadi sahabat kalian. Saya akan selalu berusaha untuk melengkapi informasi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di channel ini. Oke, tolong support ya. Kita akan mulai dari bab 1, kelas 7, atau dulu kita biasa sebut dengan kelas 1 SMP, ilmu pengetahuan alam, semester 1. Video kita akan kita buat beberapa episode biar enteng ngikutinnya ya. Nanti kalau babnya yang panjang kita buat beberapa part biar lebih fokus pembahasannya, dan semoga selalu menyenangkan ya. Saya usahakan penyampaiannya sangat mengikuti halaman-halaman di buku ini biar lebih mudah kalian memahami. Langsung kita masuk ke bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Jadi kita mulai dengan apa yang disebut dengan observasi, yaitu pengamatan. Ini ada kotak di halaman 2 yang terkait dengan proses mengamati. Jadi dicoba lihat kita dan teman kita lihat teman kita mengamati dia itu seperti apa, kira-kira gitu. Dan teman kita mengamati kita. Kemudian tuliskan hasil pengamatan kamu. Jadi ingat, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran dari pengamatan. Ya, yang dilihat itu apa, bukan artinya apa, enggak, gitu ya. Nah, masuk ke subbab penyelidikan IPA, halaman 3 ya. Jadi misalnya hasilnya itu misalnya tingginya berapa, rambutnya bagaimana, kulitnya gitu ya, bernafas misalnya, dan lain-lain. Inilah hasil pengamatan. Contoh pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya dia lari, apakah napasnya itu tetap? Terus denyut jantungnya juga apakah tetap atau berubah? Nah, dengan cara-cara inilah IPA akan berkembang, yaitu dengan cara pengamatan terhadap berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Di kotak itu menunjukkan salah satu contoh kerja dalam IPA. Misalnya ada kertas gitu ya. Jadi kertas ini kertas hisap atau kertas tisu. Ukurannya dibuat 4 x 12 cm. Terus dikasih garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring itu ya. Kemudian ambil gelas atau breaker gelas, atau misalnya gelas bekas air mineral, isi airnya cuma 1 cm ya. Nah, buat prediksi dulu nih, kira-kira apa yang akan terjadi dengan garis hitam itu setelah kertasnya dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Setelah itu dicelupkanlah kertas ini dengan posisi sedikit di atas permukaan air. Amati perubahan yang terjadi pada kertasnya dan garis hitam itu. Kemudian catat hasil pengamatannya. Nah, yang perlu dilihat adalah perbandingan antara prediksi yang sudah teman-teman buat dan kenyataannya gitu. Apakah sesuai atau berbeda? Kemudian apakah akan diubah sesuai hasil pengamatannya? Kenapa? Jadi intinya mengajarkan bahwa ketika kita melakukan penelitian, kita sudah memiliki prediksi dulu hasilnya seperti apa. Kemudian penelitian itu dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai prosedur, kemudian dilaporkan hasilnya. Prediksi ini kalau di universitas disebut dengan hipotesa. Hipotesa ini dibuktikan melalui penelitian yang kita lakukan. Halaman selanjutnya menunjukkan bahwa penyelidikan ilmiah itu melibatkan sejumlah proses gitu. Yang pertama adalah pengamatan. Ini melibatkan panca indera ya, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya adalah membuat inferensi, menyusun penjelasan berdasarkan pengamatan itu.
Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan juga membuat prediksi. Selain itu juga perlu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, yang dikomunikasikan apa aja? Ini termasuk data, juga disampaikan dalam bentuk misalnya tabel gitu ya, grafik, bagan, terus gambar-gambar yang relevan. Gambar-gambar yang terkait dengan proses penelitian itu. Nah, kemampuan ini yaitu melakukan pengamatan, terus nyoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati itu secara sistematis ya. Itu penting banget untuk kehidupan kalian, tidak hanya untuk mempelajari berbagai ilmu. Lanjut di halaman 5 itu menunjukkan apa yang bisa kita dapatkan dengan belajar IPA gitu ya. Yang pertama tentu meningkatkan kualitas hidup kita. Terus memahami berbagai hal di sekitar kita. Menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana dapat air bersih gitu dari air yang keruh gitu ya. Terus berpikir logis dan sistematis. Misalnya kalau ada data seperti ini, terus kesimpulannya apa? Contoh kan tadi sudah dilakukan itu, pengamatan kertas tisu yang ada garis penandanya ya. Nah, kalau ilmuwan, apakah hanya ngamatin kertas tisu aja? Kan enggak ya. Contoh misalnya, di gambar 1.7 itu ada gambar model atom yang diperbesar. Terus ada juga gambar galaksi. Galaksi apa? Nah, nanti ada dipelajari kita. Galaksi yang diperkecil. Yang dipelajari di IPA itu apa sih? Gitu ya. Atau istilahnya objek yang dipelajari dalam IPA apa saja? Itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya, dengan segala hal yang terkait dengan benda-benda di alam itu. Dipelajarilah pola-pola keteraturannya. Jadi polanya itu dipelajari. Kalau begini dia selalu begitu atau enggak, kira-kira gitulah ya. Nah, objeknya bisa hal-hal yang sangat kecil, misalnya bakteri gitu ya, virus, atau partikel-partikel yang menyusun atom. Kecil sekali itu. Bisa jadi benda yang sangat besar, laut misalnya, bumi, matahari gitu, sampai jagat raya. Kolom halaman 6 ini mengumpulkan, kan tadi ilmuwan-ilmuwan sudah dari sekian ratus tahun lalu, sekian ribu tahun lalu belajar ya, apa yang terjadi dengan dunia ini, hal-hal apa yang terjadi di dunia ini. Nah, ini dikelompokkan jadi beberapa keilmuan. Yang pertama fisika. Ini semua 4 hal ini masuk ke dalam IPA. Kalau di SMP dikumpulkan menjadi satu pelajaran. Nanti di SMA dipisah-pisah ini. Yang pertama fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar dari alam itu. Misalnya materi, gaya, energi gitu ya, gerak, panas, dan lain-lain. Kimia, ini tentang penyusun dan perubahan dari zat. Kalau yang SMP masih gampang ya, misalnya dari cair ke gas gitu ya, padat. Ini kimia. Kemudian biologi itu tentang sistem kehidupan, mulai dari yang sangat kecil sampai lingkungan yang sangat luas. Ada lagi ilmu bumi dan antariksa. Ini mempelajari tentang asal mulanya bumi, terus perkembangannya, keadaannya saat ini, bintang-bintang, planet-planet. Kalau di sini hanya dikumpulkan menjadi 4. Tapi ketika kalian kuliah, banyak sekali pilihan-pilihan yang lebih spesifik. Jadi kalian bisa lebih dalam lagi mempelajarinya. Bisa kalian lihat di serial Pilihan Jenius. Ada di channel ini juga. Itu terkait dengan pilihan-pilihan jurusan yang ada di dunia ini. Lanjut di kotak halaman 6 bagian bawah. Ini contoh, misalnya seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat apakah itu. Nah, bidang apa nih yang ditekuni oleh ilmuwan itu? Terus, yang kedua, lakukan pengamatan terhadap akar tanaman ya. Laporkan hasil pengamatanmu dalam bentuk tulisan. Oke? Di halaman 7 bagian atas itu ada pertanyaan. Misalnya cinta, keadilan, sama kasih sayang.
Nah, apakah ini dipelajari di IPA? Nah, tolong jelaskan pendapatmu gimana ya. Selanjutnya terkait dengan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, kalau pengamatan itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan indera. Misalnya indera kita penglihatan, pendengaran gitu ya. Tapi seringkali lewat indera ini saja tidak cukup. Kita perlu pengamatan dengan hasil yang pasti, yang dengan mudah disampaikan ke orang lain. Disinilah diperlukan alat ukur gitu. Sehingga ketika kita bilang panjang, pendek, itu ukurannya sama. Bisa banyak sekali. Bisa menggunakan meteran. Jadi kita bilang panjangnya berapa? Panjang sekali, kan nggak gitu ya. Kita bilang 10 meter misalnya pakai meteran. Atau menggunakan cara lain, misalnya pakai jengkal ya. Cuma masalahnya jengkal masing-masing orang kan berbeda. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Di kotak bawah halaman 7, ini contoh kalau kita tidak mempunyai alat ukur yang baku. Misalnya di nomor 1 itu, kita mau ngukur panjang tapi tidak punya meteran gitu ya, atau mistar. Dipakai alat lain, misalnya jengkal tangan, buku, pensil. Jadi kalau misalnya buku, ukurannya 2 kali buku ini gitu ya, 2 kali panjangnya buku ini. Yang diukur apa? Itu dijelaskan di nomor 3, panjang bangku atau lebar ruangan kelas. Kemudian dicatat. Poin 4 mengatakan bahwa mintalah salah satu temanmu untuk melakukan pengukuran yang sama. Artinya kalau tadi ngukur bangku, yang ngukur bangku, tapi dengan alat yang berbeda. Ini juga perlu dicatat gitu ya. Kemudian bisa dibandingkan hasil pengukurannya dengan hasil pengukuran teman. Catat apa bedanya, catat juga apa persamaan dari hasilmu dan hasil temanmu. Inilah yang membuat lebih mudah untuk menggunakan alat ukur yang baku. Misalnya kita bilang 2 meter ya, sama, kita 2 meter, teman kita juga 2 meter. Dia dengan mudah memahami bahwa panjangnya 2 meter dibandingkan kalau misalnya kita pakai jengkal, kita mungkin ngukurnya 10 jengkal, mungkin teman kita ngukurnya 12 jengkal karena tangannya berbeda antara tangan kita dan tangan teman kita. Masuk ke subbab pengukuran. Jadi semua hal yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Misalnya tinggi badan, umur, berat badan. Kotak menunjukkan misalnya seekor kelinci. Apa aja besarannya yang bisa diukur dari kelinci ini? Contohnya panjang telinga gitu ya, jarak loncatannya, frekuensi menarik napas tiap menit. Artinya berapa kali dia narik napas tiap menit, naik turunnya itu ya, berapa kali gitu. Nah, apa yang nggak bisa diukur? Contohnya kasih sayang terhadap anaknya gitu ya. Apakah dia takut terhadap anjing, seberapa takut dia gitu. Jadi ngukur ini membandingkan antara besaran yang diukur itu dengan besaran sejenis yang disebut dengan satuan. Contoh misalnya ya, panjang meja. Kalau tadi pakai jengkal, itu kan beda-beda. Kalau di sini misalnya, si Andrian ngukurnya pakai 6 jengkal, Edo 5,5, Emi 7 jengkal. Nah, kan berbeda gitu loh. Kenapa beda? Nah, tadi udah saya jelasin, tapi bisa kalian jelasin dengan bahasa kalian sendiri ya. Itulah tadi yang menyebabkan adanya satuan baku gitu. Misalnya meter, ya kan? Kotak halaman 9 mengajak kita untuk mengamati benda di sekitar kita. Misalnya jeruk. Tulis sebanyak-banyaknya apa yang bisa diukur dari benda ini. Tulis bendanya apa, terus besaran yang dapat diukurnya apa, terus juga besaran yang tidak dapat diukur itu apa. Halaman 10 memberikan contoh satuan baku dalam ukuran sistem internasional. Secara garis besar ada 2 jenis satuan ya. Ada satuan internasional, ada lagi yang dipakai di Amerika, itu berbeda lagi. Namanya apa? Tulis di komentar ya. Contohnya kecepatan, jarak. Kalau di Indonesia kita bilang kilometer per jam untuk kecepatan mobil. Tapi kalau di Amerika mereka bilang mil per jam atau mph, mile per hour. Beda, kita pakai kilometer, mereka pakai mile. Bukan artinya yang berbeda, tapi memang berbeda. Kilometer bahasa Inggrisnya kilometer juga. Nah, apa hubungan kilometer dan meter? Kilometer itu ada kilonya di depan meter. Artinya apa? Artinya ini ribuan meter gitu. Jadi misalnya contoh di situ 20.000 meter.
Nah, lebih mudah kita sebut 20 km. Ini termasuk untuk hal-hal yang kecil sekali. Nanti ya ada milimeter, ya ada mikrometer gitulah ya, dan seterusnya. Yang detailnya ada di halaman 10 bagian bawah. Di bagian atas diceritakan bahwa contoh yang tadi sentimeter gitu ya, gram, detik, ini contoh dari satuan baku dalam ukuran sistem internasional atau SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan gunakan sistem yang dikenal dengan sistem metrik. Terus 1960 sistem metrik itu digunakan dan resmi sebagai sistem internasional. Penamaannya ini berasal dari bahasa Prancis, Système International d'Unités. Nah, sistem ini lebih mudah karena disusun dasar kelipatan 10. Misalnya tabel yang tadi itu. Kalau kilo tadi udah saya jelasin, artinya 1000 ya. Kalau misalnya ada pembangkit listrik 500 megawatt. Nah, ini artinya 500 juta watt. Kotak halaman 11 mengamati berbagai alat ukur. Ini contoh pergi ke pasar atau toko terdekat. Nah, mereka pakai alat ukur apa aja gitu ya. Terus bagian bawahnya, misalnya bakteri punya panjang sampai dengan 10 mikrometer ya. Kalau di ininya sebenarnya itu mu, tapi sebagai satuan dia adalah logo dari mikro gitu ya. Jadi mikrometer. Virus ini memiliki panjang sampai 100 nanometer. Mana yang lebih panjang antara 10 mikrometer dan 100 nanometer? Coba dijelaskan jawabannya. Kotak paling atas halaman 12. Contoh benda-benda di langit. Satuan yang dipakai untuk mengatakan jarak benda-benda itu adalah satuan astronomi dan juga tahun cahaya. Contoh misalnya, satu satuan astronomi atau 1 SA itu sama dengan jarak bumi sampai dengan matahari. Berapa itu? 150 juta kilometer. Ada lagi yang disebut dengan 1 tahun cahaya, yaitu jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Berapa? 9,5 triliun kilometer. Jadi cahaya ini merambat ya. Kalau misalnya kita senterin karena kita jaraknya pendek, kan seperti langsung. Senter kita hidupkan langsung ke benda. Cahayanya langsung nyampe. Tapi cahaya ini sebetulnya merambat gitu. Dia jalan pelan-pelan gitu. Ya kenceng sih sebetulnya. Dia jalan kenceng gitu ya. Dia jalan kenceng merambat. Sehingga ada namanya jarak tempuh cahaya. Terus ada pertanyaan itu. Jarak bumi sampai Pluto itu kan 5.900 juta kilometer. Nah, kalau di dalam satuan astronomi jadi berapa? Bisa ngitung kan? Kotak selanjutnya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan mengukur? Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus digunakan satuan pengukuran yang baku? Nah, tadi udah jelasin. Nomor 2. Berilah contoh besaran yang satuannya dalam SI adalah second atau detik. Jadi contoh besaran apa yang satuannya itu detik gitu. Nomor 3, Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Tata surya ada di kelas 7 juga di semester 2. Kalian bisa lompat ke video yang sudah saya buat juga tentang tata surya. Jarak Neptunus dengan matahari itu 30 SA. Kalau dikilometerin jadi berapa gitu. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, mengapa semua ilmuwan atau produsen atau penghasil barang-barang pabrik itu harus menggunakan satuan pengukuran yang baku, yang sama? Kenapa? Tadi sekilas sudah saya jelasin juga ya. Kotak paling bawah. Misalkan kamu punya satu pot berisi tumbuhan yang sedang berbuah. Tuliskan paling sedikit 5 besaran dan satuan yang dapat mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu apa? Menjelaskan gitu ya. Yang dapat menjelaskan pot isi tumbuhan itu. Kita break dulu sebentar. Kita lanjut ke subbab berikutnya, besaran pokok. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.